Semua ajaran Nabi itu kan sederhana itu aja, beribadah pada Allah dengan syirik, jaminan masuk surga. Tapi bagaimana aplikasinya? Judulnya sederhana, aplikasinya semua kehidupan kita harus dalam bingkai itu, bingkai tauhid semua kehidupan kita. Inilah salah satu bahasa dalam kitab tauhid, penggeringan bermuara ke satu titik tauhid. Kalau seandainya seseorang itu tidak melakukan syirik sedikit pun, tapi amal-amal lain, apakah dia juga berpeluang untuk tidak dapat azab? Tapi amal-amal lain maksudnya? Amal lain tidak dilaksanakan, tapi syirik. Amal lain tidak dikerjakan, ibadah tidak dikerjakan. Ya, ibadah dia tidak syirik. Apakah dia juga apa dia dalam hidup? Syirik enggak? Syirik tidak. Hidupnya apa? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Manusia tentu ada kerja dalam hidup. Jadi tidak melakukan syirik. Dari mana dia tahu tidak syirik? Jadi ini sejalan pasti. Tidak bisa seperti itu. Jadi tidak syirik tapi tidak ada ibadah. Tidak ada ibadah kalau telah tahu itu tidak bagus. Itu melecehkan perintah Allah. Jadi kalimat yang kurang tepat. Ya, dia tidak ada syirik tapi dia tidak ada ibadah. Sama saja dia walaupun dia tidak sholat tapi dia kan baik. Kalau tidak sholat mana baiknya? Sama dengan orang-orang kafir, orang Jepang. Walaupun dia tidak Islam tapi lebih Islami dari kita. Kan banyak dengar. Masa lebih Islami dia tidak Islam? Kalimat yang tidak benar. Orang Barat, orang Hong Kong katanya antriannya seperti ini, tidak mau melampaui. Dia lebih Islami dari kita, bersih. Tidak bisa kalimat seperti itu. Orang tidak Islam masa dikatakan lebih Islami. Itu kan dari kajian bahasanya ini kan ketika hak Allah itu kan ada dua suruhan, satu suruhan satu larangan. Ketika hak ibad kan hanya satu saja. Makanya kesimpulannya seperti itu. Mungkin dia bukan tidak beribadah, mungkin ibadahnya sedikit, tapi dia tidak syirik. Karena yang ditekankan oleh Nabi kan jangan syirik. Tidak disebut tidak beribadah gitu. Tidak ketika dia tidak syirik, tidak disebut sini ketika dia tidak beribadah, karena yang disebut cuma satu gitu. Jadi ketika dia sedikit ibadah, mungkin ada ibadahnya tapi sedikit. Tapi yang dipastikan Nabi adalah jangan syirik. Iya. Kalau saya menanggap dari pertanyaan Pak Ir tadi, dia tidak ada apa-apa tapi tidak syirik. Ini yang saya katakan tidak mungkin. Kalau ada ibadah walaupun sedikit berarti ada ibadah. Kita diciptakan untuk beribadah. Karena tidak mungkin orang yang tidak ibadah kosong hidupnya itu disebut tidak syirik. Tapi kalau misalnya dia ada ibadah sedikit, ibadahnya jalan, itu kan kewajiban. Dia tidak syirik berarti ada positif. Udah berada dalam jalur aman. Tapi Pak, kita tidak bisa sesuaikan ini langsung dengan realita di masyarakat kita sekarang. Kesyirikan itu sangat banyak. Tidak bisa kita katakan sekarang langsung masyarakat kita bebas dari syirik. Kesyirikan itu sangat banyak. Nanti akan ada poin-poin kesyirikan, pakai gelang jimat, menyembelih untuk selain Allah, melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah orang kafir. Sangat banyak poin-poin nanti bahasan dalam kitab ini. Jadi pelajaran tentang tauhid sekaligus tentang syirik satu paket. Dipelajari tauhid saja tidak bisa pasti sekaligus pelajari syirik. Tidak bisa kita tahu terang kalau tidak tahu gelap. Tidak bisa tahu gelap kalau tidak tahu terang. Tidak bisa disebut bertauhid kalau tidak mengerti syirik. Di satu paket. Ajaran semua rasul seperti itu. An ya'budullah wajtanibut taghut, satu paket. Beribadah kepada Allah dan jauhi taghut.